As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu membuat sistem pakar deteksi dini risiko kesehatan personal berbasis web dengan judul Sobat Sehat AI. Implementasi ini menggunakan algoritma rule-based system untuk mitigasi risiko gaya hidup sedentari. Gitu. Oke, lanjut. Satu ya. Nah, ini nama kelompok kita dan mata kuliahnya adalah kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya. Lalu masuk ke pembahasan yang pertama, latar belakang dan rumusan solusi. Jadi di sini yang pertama ada permasalahan atau problem. Lalu di poin yang pertama ada meningkatnya fenomena kurang gerak dan ketergantungan pada HP. Lalu yang kedua ada risiko penyakit metabolisme seperti obesitas dan dehidrasi, sering diabaikan di usia muda. Lalu yang kedua ada kesenjangan atau gap. Poin yang pertama adalah masyarakat enggan melakukan medical check up. Lalu kurangnya alat self screening. Lalu yang ketiga ada solusi sistem atau proposed solution. Yang poin pertama adalah membangun sobat sehat AI web screening mandiri. Lalu yang kedua menggunakan metode rule based system atau sistem pakar untuk memberikan diagnosa instan. Lalu yang terakhir ada dasar diagnosa mengacu pada standar medis WHO atau Kemenkes. Nah, di sini Lanjutku ya. ada desain model atau alur logika sistemnya. Jadi sistem di sini alurnya dari mulai lalu ke input data user seperti keberat, tinggi, air, dan tidur. Lalu dari input data user kita kehitung BMI dan target air. Lalu sehabis itu kita di sini ada logika aturan atau rule check. Setelah dari rule check kita ke klasifikasi status. Dari klasifikasi status kita tampilkan hasil dan saran. Dari semua itu kita tampilkan di hasil dan saran. Lalu selesai. Terakhir kill. Oke, di sini adalah implementasi algoritma. Jadi di sini kita menggunakan bahasa Python untuk backend-nya dengan framework Flask. Lalu logika BMI mengadopsi rumus Wu, yaitu berat atau tinggi. Yang ketiga, logika hidrasi mengadopsi rumus Kemenkes berat kali 0,033 liter. Lalu keputusan sistem menggunakan struktural kendali kondisional if atau else untuk menentukan output diagnosa. Oke, lanjut. Slide selanjutnya yaitu antar muka dan input data. Di sini seperti yang ditunjukkan di gambar ada validasi input. Di validasi input itu memastikan data berat atau tinggi si user yang mengisi itu valid karena diisi sendiri oleh user. Lalu yang kedua ada interaktif slider, yakni penggunaan slider untuk input durasi tidur dan screen time guna meningkatkan pengalaman pengguna, yakni user experience. Lalu yang ketiga ada multivariable. Nah, di multivariable ini dia mengambil data fisik sekaligus data perilaku atau juga bisa disebut dengan kebiasaan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hasil diagnosa dan rekomendasi. Di gambar samping ini adalah hasil setelah si user mengisi form yang ada di atas ini.
Yang pertama ada visualisasi BMI, yakni grafik batang interaktif untuk posisi berat badan, eh, yakni berat badannya kurus atau ideal atau gemuk. Lalu yang kedua ada analisasi hidrasi, yaitu peringatan otomatis jika input air kurang dari target hitungan sistem. Lalu yang ketiga ada resep dokter AI, saran medis terpersonalisasi. Contoh user obesitas disarankan diet rendah lemak dan olahraga low impact. Lalu untuk slide yang selanjutnya ini ada pengujian sistem atau juga evaluasi. Untuk memastikan ini adalah eh, langkah di mana untuk memastikan sistem berjalan dengan benar. Dan saya melakukannya dengan black box testing. Saya menguji dengan berbagai skenario data. Yang pertama ada uji BMI obesitas dan dia berat badannya 90 dengan tinggi badan 170. Hasil yang diharapkan yaitu gemuk dan hasil sistem gemuk merah valid. Lalu ada juga yang kedua itu pengujian dengan dehidrasi. Dengan berat badan 60 kilogram minum dengan 0,5 liter. Hasil yang diharapkan adalah kurang minum dan sistem menampilkan kurang minum. Hasilnya valid. Uji yang yang ideal ya. Dengan berat badan 65 kilogram, tinggi badan 175 cm, lalu hasil yang diharapkan adalah kurang minum dan yang ditampilkan oleh sistem adalah kurang minum. Di sini saya akan coba mendemokan aplikasinya. Nah, ini landing page dari aplikasi Sobat Sehat AI. Dan jika Belum ngeklik belum yang kelihatan nih, ah, belum oh pindahin kelihatan. kayaknya. Oh, taruh. Share-nya pause dulu. Pindah ke halaman yang hasil project kita. Kelihatan Gil? Gil. Eh, masih loading. Ah, Udah udah. udah. Nah, ini ada di awal ada landing page-nya. Landing page ini ya memperkenalkan tentang apa itu Sobat AI, lalu kenapa memakai Sobat Sehat. Nah, di sini ada tombol yang nanti akan diarahkan langsung ke formnya untuk mengisi ini. Kita coba untuk yang berat badan yang obesitas dengan 90 kilogram berat badannya, 90 kilogram. Lalu tinggi badannya 170. Ini kita umur 36 dan tidur 5 jam per hari dan pekerjaan sebagai programmer dengan durasi olahraga jarang dan ini banyak ya 5 jam lah per hari. Lalu di formnya juga ini ada disclaimer ya. Kalau ini tuh hanya AI, bukan dokter sungguhan. Jadi jangan menjadi patokan diagnosis ya. Nah, langsung analisa muncul hasilnya di bawah. Dengan hasil halo sobat sehat, melihat profil yang berusia 36 tahun dengan atas padat sebagai programmer, sistem kami yaitu AI mendeteksi sinyal dari tubuh. Kesimpulannya itu BMI-nya 31,1 dan tubuh mendeteksi pola hidup yang terlalu pasif, yakni jarang gerak. Resikonya ada
sakit pinggang, obesitas, dan metabolisme lambat. Jadi ini ada ini juga resepnya dan ini ada akurasinya. Jadi apa yang saya uji coba tadi emang valid. Lalu lanjut ke slide. Bentar. Nah, lanjut ke slide yang selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, kami berhasil membangun aplikasi web yang mampu menerapkan algoritma rule based untuk diagnosa kesehatan dasar. Lalu yang kedua ada akurat. AI ini ya perhitungannya menggunakan sistem BMI yang dipakai seperti juga Halodoc juga memakai BMI dan menggunakan perhitungan hidrasi sesuai dengan rumus standar kesehatan. Dan manfaat website AI atau sistem AI yang kita buat ini menjadi media edukasi preventif yang mudah diakses untuk mengurangi risiko penyakit gaya hidup. Karena sekarang itu kan banyak yang malas melakukan medical check up ya, karena beberapa sebab diantaranya itu kurangnya ekonomi. Oke, lanjut. Nah, terima kasih. Mungkin presentasi saya dan teman saya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah